Pertanyaannya adalah dia udah tahu busuk tapi diteruskan. Kalau saya KPK, karena Pak Luhut menyatakan busuk, maka saya panggil Pak Luhut dong. Pak, busuknya di mana sih? Agus Pambagio yang dipanggil Jokowi sudah menyatakan Jokowi. Artinya Jokowi yang mengubah. Saya kan dengan Pak Jokowi 1,5 tahun. Jadi saya paham betul dia. Dia itu menggampangkan semua. Kan waktu saya bongkar Bapak minta saham kan saya itu kan penyampaian saya keluar gitu kan. Jadi orang ini memang menggampangkan, rakyat itu gampang. Ini akan kita akan ungkap lagi proyek ambisi-ambisi Jokowi yang lain dan mengalami hal yang sama. Yang menarik dan itu adalah sidang kabinet persiapan pidato Presiden 15 Agustus 2019. Itu sudah diputuskan tidak jadi IKN. Diputuskan di sidang kabinet itu. Saya dapat pada saat itu saya akan protes terus. Pak JK masih wapres. Udah nggak usah protes, sudah diputuskan nggak jadi kok. Oh, Pak JK ngomong gitu? Yang menyatakan bahwa Cina mau restart kalau diperpanjang sampai ke Surabaya. Yeah. Ini jebakan. Kalau kita tahu begini, orang menanyakan, apakah Purbaya ini atas perintah Prabowo? Saya menyatakan 1000% ya. Pak Prabowo dengan pidatonya sangat ultranasionalis, sangat gaya Rambo, tapi tindakannya kayak takut-takut itu hatinya Rinto. Tapi kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo kelihatannya yang langgeng Purbaya. Karena hanya kunciannya Prabowo ya, kunciannya Pak Prabowo justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba beberapa minggu ini sejumlah kasus yang bukan kasus ya, peristiwa atau hal-hal yang sudah terjadi kembali terungkap dan kembali ramai. Sebenarnya ada apa sih fenomenanya? Salah satunya soal kereta cepat yang tiba-tiba kembali mencuat. Dan sekarang kalau kita naik kereta cepat kayaknya nggak enak duduknya gitu. Karena berasa, ini pakai APBN pakai ada ya. Nah, untuk membahas hal ini, saya bersama dengan Mbak Zila yang sudah mendampingi kita untuk ngobrol dengan seorang yang fenomenal. Yang sudah cukup lama bicara kritis, jadi bukan baru kali ini. Bukan kali ini, udah dari dulu sebenarnya bicara kamu kritis. dulu mungkin masih kecil. Masih kecil, benar. Waktu saya masih reporter, beliau masih jadi orang pemerintah, BUMN, udah kritis. Udah kritis, benar. Apalagi nggak jadi di BUMN waktu itu. Jadi makin sekarang, kritis lagi iya. ya. Beliau adalah Bang Said Didu. Waduh. Apa kabar Bang? Siap, alhamdulillah baik. Udah naik kereta cepat belum ini? Saya pernah diajak Pak Budi Karya, tapi saya daripada mau beredar foto saya bahwa saya duduk dan naik kereta cepat, saya minta izin mau keluar kota. jadi belum pernah naik kereta cepat? Belum pernah. Belum pernah. Jadi nggak ngerasain tuh kalau Raffi Ahmad kan, keren ini kereta cepat, bangga sekali dia. Karena bukan apa sih, nanti karena saya udah tahu persis masalahnya, nanti jadikan cap bahwa ini sudah dibenarkan. Bahaya kalau abang, bahaya. Kalau abang tiba-tiba naik kereta cepat berarti udah oke. Oke, Bang, saya mau mulai dengan pernyataan Bang Luhut ya. Kok jadi Bang Luhut ya? Pak Luhut ya. Ketika dia mengatakan bahwa ketika barang ini masuk ke saya, udah busuk. Oke. Dan untuk ngurusin, terus saya masuk, saya perbaiki, dan itu berjalan dengan lancar. Bagaimana Abang melihat? Apakah memang beliau tidak ikut ketika awal-awal nego sehingga bilang bahwa ini barang busuk? Pertanyaannya adalah, dia udah tahu busuk tapi diteruskan. Artinya, nah kalau saya KPK, karena Pak Luhut menyatakan busuk, maka saya panggil Pak Luhut dong. Pak, busuknya di mana sih? Sederhana gitu kan. Busuknya di mana? Kan Bapak udah tahu busuk. Nah, kalau itu dinyatakan busuk, artinya kita bisa menduga bahwa kereta api cepat itu kan awalnya hanya 2 orang lah. Jokowi sama Rini. Jonan kan mundur. Dan setuju. Artinya dia menyatakan, Luhut menyatakan, Pak Jokowi, Marini, kau udah busukin loh.
itu kira-kira. Jadi maksud saya nggak tahu. Ya Luhut ini lagi Slip of tongue atau dapat apa namanya bisikan dari Tuhan yang jalan lurus itu. Nah, sehingga menyatakan itu, dan saya menyatakan itu ya kita terima kasih ke Luhut bahwa Luhut sudah menyatakan Jokowi Sammarini membuat kereta api cepat adalah proyek busuk. Dan sebenarnya KPK bisa masuk dia? Sangat bisa karena kan begini, kalau kita lihat ya, kita runut pelanggaran hukumnya yang terjadi. Satu tuh siapa yang mengusulkan bahwa merubah dari Jepang ke Cina? Agus Pambagio yang dipanggil Jokowi sudah menyatakan Jokowi. Artinya Jokowi yang mengubah. Agus Pambagio dipanggil Jokowi untuk diminta pendapat ya? Pendapat. Dan dia yang menyatakan bahwa itu Jokowi. Artinya yang merubah dari Jepang ke Cina adalah Jokowi. Pindahnya dari Jepang ke Cina menaikkan semua kan. Artinya penyebab kenaikan anggaran adalah Jokowi. Oke. Nah, sekarang Jokowi di tengah-tengah dia menyatakan bulan April 2015 sudah menyatakan ini proyek pemerintah, bukan B2B. Padahal dia menyatakan B2B. Lewat Keppresnya dia nomor 107 2015. Nah, setelah itu 2021 menunjuk Luhut untuk menjadi ketua tim kereta api cepat. Nah, itu sudah menyatakan dan seakan-akan sudah ada persetujuan dari Jokowi dari Kepres itu, tolong periksa kenaikan anggarannya, tolong periksa jaminan pemerintah, tolong periksa berapa PMN yang diberikan kepada. Jadi artinya Pak Jokowi menyetujui kenaikan anggaran tersebut. Jadi sangat ini. Nah, supaya publik paham itu anggarannya naiknya nggak tanggung-tanggung loh. Dan dia kan awalnya 5,5 miliar dolar usulannya Cina. Jepang kan menyatakan 6,1 miliar dolar. Tapi kalau dimasukkan bunganya, karena bunganya Jepang hanya 0,1, bunganya Cina itu lebih mahal Cina sudah. Tapi Jokowi masih memutuskan Cina. Nah, belum eskalasi loh ya. Setelah eskalasi, belum cost of run-nya. Jadi, akhirnya naik bunga dari 0,1 Jepang menjadi 3,4% Cina. Artinya 34 kali lebih tinggi bunganya. Nah, anggarannya jauh lebih tinggi menjadi 7,2 miliar dolar dari 6,1. Jadi, kalau ya kan korupsi itu kan melanggar hukum. Nah, melanggar hukumnya ini Jokowi nggak boleh ngambil keputusan ini tanpa satu kajian studi kelayakan. Nah, itu kira-kira jadi merugikan negara udah clear, jelas. Ya, kemudian menguntungkan diri sendiri ya, menguntungkan orang lain jelas menguntungkan. Udah clear kok. Unsur korupsinya maksud. Oke, tapi kalau menurut Pak saya sendiri mungkin nggak KPK akan manggil Jokowi untuk periksa soal ini? Saya pikir karena ini KPK sempat minta Pak Mahfud untuk data-data kan? Kalau ada dokumennya. Iya, atau suruh buat laporan juga, Mas Gaib. Kata Pak Mahfud, nah KPK kalau mau periksa, ya periksa aja, masuk ngapain nunggu dokumen, cari dong gitu. Nah, ini kan bukan delik aduan itu. Kalau begitu ya apalagi digaji mahal-mahal apa segala kok kita mau kasih sinyal kok kita ini suruh jadi penyidik. Enggak aja kalau gitu pindahin gajinya ke kita. Bang,